Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita akan bahas tentang hikmah di balik musibah ya. Sungguhnya kita tahu bahwasanya hidup di dunia ini pasti penuh dengan ujian ya. Karena memang Allah menciptakan kita dengan bumi dan seisinya adalah untuk menguji kita ya. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum. Dia yang telah menciptakan kehidupan dan kematian untuk menguji kalian. Ayyukum ahsanu amala, mana di antara kalian yang amalnya yang terbaik. Jadi mustahil ada orang hidup di atas muka bumi tidak terkena musibah. Semua terkena musibah, kaya, miskin ya. Terkenal, tidak terkenal ya. Mau laki, perempuan, tua, muda, semuanya pasti terkena musibah karena tidak semua yang kita jalani sesuai dengan keinginan kita. Dan Allah telah berfirman, laqad khalaqnal insana fi kabad, dan sungguh kami telah ciptakan manusia di atas kepayahan, di atas kepayahan. Oleh karena seorang ketika hidup di muka bumi, dia siap untuk menghadapi musibah-musibah tersebut. Tinggal ada sebagian yang Allah banyak musibahnya dan ada yang Allah sedikitkan musibahnya. Semuanya kembali kepada hikmah Allah Subhanahu wa taala. Maka seorang yang beriman kepada Allah dan mengimani nama-nama Allah di antaranya Al-Hakim, maka dia harus meyakini bahwasanya di balik semua keputusan Allah yang dia sukai ataupun yang dia tidak sukai, pasti ada hikmah di balik itu. Dan kita semua beriman kepada Al-Qadar. Beriman kepada takdir. Takdir baik kita imani, takdir buruk juga kita imani. Ketika Nabi ditanya oleh malaikat Jibril, fa akhbirni anil iman, kabarkanlah kepadaku tentang iman, maka Rasulullah SAW mengabarkan tentang rukun iman. Kemudian di akhir rukun iman kata Nabi SAW, antu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Engkau beriman kepada takdir yang baik maupun yang buruk. Maka semua yang terjadi di atas muka bumi ini, yang kita sukai maupun yang tidak kita sukai, semuanya adalah keputusan dan ciptaan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Nah, apa sih hikmah-hikmah yang mungkin bisa kita dapatkan di balik musibah-musibah yang kita rasakan ya? Taib yang pertama di antara hikmah bahwasanya agar seorang mukmin selalu merindukan surga. Karena di dunia enggak ada yang sempurna. Yang sempurna cuma di akhirat. Ya, makanya Allah berfirman, "Wa innad daral akhirata lahiyal hayawan law kanu ya'lamun." Sungguhnya kehidupan akhirat itulah kehidupan yang sungguhnya seandainya mereka mengetahui. Ketika Rasulullah SAW keluar melihat para sahabat sedang menggali khandak, sementara itu musim dingin, musim kelaparan, sampai mereka mengikat perut mereka dengan batu, sampai Nabi ikat perutnya dengan batu. Maka Rasulullah SAW berkata, Allahumma la aisha illa aishul akhirah, farhamil ansara wal muhajirah. Kata Nabi, ya Allah, sungguhnya tidak ada kehidupan yang sungguhnya kecuali kehidupan apa? Akhirat. Jadi melihat para sahabat susah, ini hanya sebentar, susah, payah sebentar. Hidup dunia cuma sebentar. Ya. Maka tidak ada kehidupan yang sungguhnya kecuali kehidupan akhirat. Maka ketika seorang beriman tahu hidup dunia cuma begini, tidak ada yang sempurna, maka dia selalu rindu untuk apa? Untuk ke surga. Dan dia tahu kalau seorang tentram di dunia, bisa-bisa dia lupa dengan akhirat. Ya. Makanya Allah menyebut tentang orang kafir, waradhu bil hayatid dunya watma'annu biha. Di antara ciri orang kafir, mereka ridho dengan kehidupan dunia, mereka tentram dengan kehidupan dunia. Mereka diberi banyak kenikmatan oleh Allah sehingga mereka merasa nyaman, orientasinya dunia, ya. Orang mukmin sering kasih ujian supaya dia tidak nyaman di dunia, supaya dia rindu untuk apa? Akhirat, ya. Tapi hikmah yang kedua, ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, musibah kalau menimpa tujuannya adalah untuk menghapuskan dosa-dosa, ya. Kita tidak ragu kita banyak dosa. Apalagi di zaman sekarang, zaman medsos, zaman internet, terlalu banyak kita mendengar berita, terlalu banyak mata kita melihat hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah dipastikan setiap hari kita terjerumus dalam
dosa ya. Mungkin di antara kita yang sudah bertobat, Rabbi ghfirli wa tub alayya, ya astaghfirullahal azim wa atubu ilaik, ya wa atubu ilaih. Tapi ternyata istighfar yang tobatnya tidak berkualitas. Masih ada sisa-sisa dosa yang harus dibersihkan. Di antara cara praktis paling mudah menghapuskan dosa adalah dengan dikasih apa? Musibah. Ya. Seandainya antum tahu satu omelan istri buat antum betapa banyak dosa yang gugur, mungkin antum bersabar. Antum bilang tambah. Apa kata Nabi ketika ada seorang wanita Rasulullah jenguk kemudian dia mencela demam, kata Rasulullah SAW, la tasubbil humma fa innaha tudhibu khataya bani Adam kama yudhibul kir khabathal hadid. Jangan kau mencela demam. Sungguhnya demam itu menghapuskan dosa-dosa sebagaimana alat pandai besi menghilangkan karatan besi. Alat pandai besi itu mudah menghilangkan karat besi, tinggal panas, karatnya bisa cepat hilang. Itu gambaran tentang demam. Saya sama antum. Demam sama diomelin istri, sakitan mana? Demam. Berarti udah terbiasa ya. Makanya Rasulullah SAW mengatakan la yazalul bala bil mu'min wal mu'minah fi nafsi wa waladihi wa malihi. Senantiasa musibah menimpa seorang mukmin atau seorang mukminah pada dirinya, pada hartanya, pada anaknya. Ya, musibah dia yang sakit atau hartanya berkurang atau anaknya yang sakit atau anaknya meninggal. Hatta yalqallaha wa laisa alaihi khati'ah. Sampai dia bertemu Allah tidak ada dosa sama sekali. Jadi musibah ini cara praktis untuk menghapuskan apa? Dosa-dosa. Rasulullah SAW bersabda, "Ma yusibul muslim min wasabin wala nasabin wala hammin wala hazanin wala adhan hatta syauka yushaquha illa kafarallahu bi khatayahu." Tidak ada satu musibah pun menimpa seorang muslim, baik letih, bahkan letih, sakit, gelisah, sedih, diganggu, dizolimi oleh orang, dikata-katain orang, sampai duri yang mengenainya, kecuali semuanya akan menghapuskan apa? Dosa-dosanya. Maka seorang bersabar karena dibalik hikmah musibah adalah menggugurkan apa? Dosa-dosanya. Ini kenyataan saya lihat. Ada sebagian orang, kenyataan beberapa orang saya kenal. Dulu dia bekerjanya haram. Entah ini, entah ini. Ada beberapa orang, mau satu orang. Satu kerjanya begini, satu kerjanya begini. Subhanallah, sekarang ini mereka sering kena musibah. Tapi yang jadi saya takjub, mereka sabar. Bisa jadi ini untuk menghapus dosa-dosa yang apa? Masa lalu. Kasih musibah. Tapi mereka sabar. Luar biasa. Kadang-kadang seorang tahu-tahu dibuat gelisah tanpa ada sebabnya, enggak tahu sebabnya apa. Ustaz, kadang saya gelisah enggak tahu sebabnya apa. Jelas ada sebabnya, yaitu apa? Dosa. Ama asabaka min sayyi'atin famin nafsik. Kata Allah, apapun keburukan yang menimpamu adalah akibat dari dirimu sendiri. Adalah akibat dari dirimu sendiri. Maka di antara hikmah musibah adalah menggugurkan dosa-dosa kita. Terus siapa sih di antara kita yang tidak punya dosa? Kita semua punya dosa. Oleh karenanya, jika dikasih musibah, kita terima. Ya, kita terima. Makanya dalam hadis kata Rasulullah SAW, "Idza aradallahu bi 'abdihi khairan, ajjala lahul uqubata fid dunya wa idza arada bi 'abdihi syarran amsaka anhu hatta yuwaffiya bihi yaumal qiyamah." Jika Allah menghendaki kebaikan pada seorang, Allah segerakan hukumannya di dunia. Dan jika Allah menghendaki keburukan pada seorang, Allah tahan hukumannya sampai Allah sempurnakan di akhirat kelak. Ya. Kita tidak ingin diberi hukuman, kita berusaha beristighfar sebanyak mungkin, bertobat sebanyak mungkin. Tetapi kita sangat yakin tentu masih ada apa? Dosa-dosa yang tersisa. Maka ini salah satu hikmah dari musibah, menggugurkan dosa-dosa, kafarah, menggugurkan dosa. Dengan syarat menerima musibah tersebut. Ya. Kalau tidak menerima, marah-marah, ngomel-ngomel, memberontak, bisa jadi semakin buruk, semakin bertambah dosa, bukan berkurang dosa. Semakin bertambah apa? Dosa. Ya. Makanya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan musibah itu seperti cuaca, datang dan pergi. Ada musim panas, musim dingin, ada musim hujan, ada musim salju kalau di luar negeri. Ada musim dingin akan menimpa. Tetapi ada yang mensikapi dengan marah-marah, ada yang mensikapi dengan apa? Dengan sabar. Yang mensikapi dengan marah-marah tidak menggugurkan dosa-dosanya.
Seakan-akan dia protes, ya Allah kenapa kau kasih musibah seperti ini? Ya. Dapat anak qadarullah, Allah jadikan anak cacat. Seakan-akan ya Allah kenapa kau jadikan anak saya cacat? Dia emosi. Ini dia tidak terima. Ini justru bukan dapat pahala mengurangi dosa. Tidak, ini menambah apa? Dosa. Karena dia protes. Jaza, dia protes. Dosa. Ya. Sama ada orang mungkin istrinya ngomel melulu, ya Allah kenapa kau kasih istri seperti ini? Jawabannya kul huwa min indi anfusikum. Itu karena dirimu sendiri, makanya dapat model seperti dosa-dosa. Paling tidak mengurangi dosa-dosa kita. Makanya kalau kena musibah, kita terima, kita berusaha bersabar, dapat pahala. Kalau enggak bersabar, tidak mengurangi dosa-dosa. Rasulullah SAW bersabda, "Laisa minna man darabal khududa wa syaqqal juyuba wa da'a bid'awal jahiliyah." Bukan dari golongan kami seorang kalau terkena musibah, dia pukul-pukul pipinya, dia robek-robek bajunya. Karena dia pukul-pukul pipinya berarti dia tidak sabar. Dia robek-robeknya tidak sabar, tidak terkurang pahalanya. Semakin dosa besar. An-naiha illam tatub, wanita yang kalau ada keluarganya menangis, dia teriak-teriak, meratap, kalau dia meninggal tidak bertobat, maka akan dipakaikan baju dari api neraka. Sudah terkena musibah, semakin parah. Maka kita ketika musibah ada dua pilihan, ngamuk atau sabar. Kalau sabar pahala bertambah, dosa-dosa dikurangi. Kalau tidak sabar, dosa tidak dikurangi, semakin terpuruk. Makanya kalau dapat musibah kita bilang apa? Astaghfirullah. Astaghfirullah. Ada musibah ini pasti gara-gara kesalahan apa? Saya. Enggak usah heran. Kok bisa ya? Kok bisa? Bisa lah. Kita ini banyak terjerumus dalam apa? Maksiat. Taib, ini hikmah yang kedua. Hikmah yang ketiga, sabar itu atau musibah itu salah satu cara untuk meninggikan derajat seseorang. Untuk meninggikan derajat apa? Seseorang. Kata Allah Subhanahu wa taala, "La tublawunna fi anfusikum wa amwalikum wa la tublawunna fi amwalikum wa anfusikum wa la tasma'unna minal ladzina utul kitaba min qablikum minal ladzina asyraku adzan katsira wa in tasbiru wa tattaqu fa inna dzalika min azmil umur." Kata Allah, sungguh kalian benar-benar akan diuji pada harta kalian, diuji pada diri kalian. Harta berkurang, fisik mungkin luka atau sakit dan yang lainnya. Wala tasma'unna minal ladzina utul kitaba min qablikum wa minal ladzina asyraku adzan katsiran. Kalian akan mendengar gangguan dari orang-orang musyrikin maupun ahlul kitab yang mencela kalian, mencerca kalian. Tapi kata Allah, wa in tasbiru wa tattaqu. Kalau kalian bersabar dan bertakwa dalam ujian tersebut, fa inna dzalika min azmil umur, maka itu termasuk perkara yang sangat ditekankan, yaitu pahalanya tinggi. Pahalanya tinggi. Maka benar sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Asyaddun nasi bala'an al-anbiya, thumma salihun, thumma al-amsal fal amsal." Bahwasanya orang yang paling berat ujiannya adalah para nabi, kemudian orang-orang saleh, kemudian orang-orang yang semisalnya. Yubtala rajulu ala qadri imani, seorang diuji sesuai dengan kadar imannya. Maka jika Allah ingin meninggikan derajat seorang, Allah kasih musibah dia bersabar, kasih musibah dia bersabar sehingga derajatnya cepat naik. Maka dalam hadis, innar rajula latakunu lahu al-manzilah fil jannah. Sungguh ada seorang telah tercatat oleh Allah punya kedudukan yang tinggi di surga. Tetapi ternyata amal solehnya la yuballighuhu iyyaha. Ternyata amal soleh yang dia lakukan, salat malamnya, sedekahnya tidak bisa mengantarkan dia, tidak bisa mendongkrak dia ke tempat tinggi tersebut. Maka bagaimana caranya? Fayabtalihillah, maka Allah pun mengujinya. Fi waladihi, pada anaknya, fi malihi, pada hartanya, fi nafsihi, hatta yuballighahu iyyaha. Allah kasih ujian-ujian sampai dia bersabar, akhirnya dia pun naik ke manzilah tersebut. Makanya orang yang paling banyak musibahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Coba renungkan musibah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Coba ya, kita renungkan. Lahir sudah tidak punya bapak, ya enggak? Kemudian hidup bersama ibunya, umur 6 tahun ibunya juga meninggal di hadapan dia. Bukan di kampung bapaknya, bukan di kampung ibunya, bukan di Mekah, bukan di Madinah, di Abwa, sebatang kara. Kemudian tinggal sama kakeknya. Kemudian tinggal sama pamannya Abu Thalib, miskin, sampai dia harus mengembalakan apa? Kambing. Kemudian menikah dengan seorang wanita namanya Khadijah. Sangat cinta wanita tersebut, ternyata wanita tersebut diambil oleh Allah. Bayangkan, ini wanita 25 tahun hidup sama Nabi tidak pernah ngangkat suara. Coba diulang. Khadijah menikah dengan Nabi 25 tahun
Tidak pernah ngangkat apa? Suara. Semua hartanya kasih buat siapa? Nabi. Subhanallah. Coba wanita seperti ini meninggal. Sedih atau tidak? Sedih. Tapi kalau tiap hari ngomel, alhamdulillah katanya. Masya Allah, ini 25 tahun. Ujian berat bagi Nabi. Yang selama ini Nabi ditekan dari luar, dimusuhin. Kalau pulang ke rumah, ada siraman rohani. Ada pelipur lara dalam rumah. Kemudian pamannya Abu Talib yang selalu membela dakwanya meninggal juga. Sampai para ulama menamakan Amul Huzn, tahun kesedihan. Belum diganggu keluarganya. Putri-putrinya disuruh cerai oleh orang Quraisy. Ceraikan putri-putri Muhammad biar sibuk dengan urusan. Coba kita punya anak nikah terus cerai, sedih enggak? Sedih. Bayangkan Nabi lagi sujud ditaruh kotoran di atas pundaknya. Siapa yang bersihkan? Putrinya Fatimah keluar. Bayangkan anaknya lihat ayahnya dihina di depan Ka'bah di hadapan orang Quraisy. Ujian Nabi berat. Belum dilemparin berdarah, belum dilukai. Belum diusir dari kampung halamannya sendiri. Semua rumahnya diambil, hartanya dirampas. Ya. Kalau keluarganya musuhi dia, kalau berkelahi sama suku lain oke. Quraisy itu sukunya Nabi. Dan kakek dia penguasa kota Mekah, Abdul Muttalib. Dia ini harusnya jadi kalau mau dikatakan bosnya Quraisy itu Muhammad sallallahu alaihi wasallam harusnya. Harusnya bosnya Quraisy siapa Muhammad. Sekarang dia malah dimusuhi oleh orang-orang apa? Quraisy. Ujian berat. Sampai ketika Waraqah mengatakan, kau akan dikeluarkan, maka diusir, maka Rasulullah berkata, amukhrijiyahum. Apakah orang Quraisy akan mengusir dari kota Mekah? Rasulullah kayak enggak logis. Bagaimana saya dibilang Al-Amin, nasab saya jelas, kakek saya siapa, diusir dari kota Mekah. Dibuat sayembara, siapa yang bisa membunuh Muhammad dapat 100 ekor onta. Orang-orang berburu untuk membunuh, berlomba-lomba membunuh Muhammad. Kemudian keluar ke Madinah, belum Rasulullah kalau sakit panasnya 2 kali lipat. Belum anak-anaknya meninggal semua kecuali Fatimah. Anaknya 7, 6 meninggal. Bayangkan anak meninggal satu demi satu. Ujian Nabi satu anak meninggal udah bingung. Rasulullah anak 7, 6 semua meninggal di masa kehidupannya. Luar biasa. Kemudian bukan cuma Quraisy yang musuhnya, semua Arab memusuhi dia. Bukan cuma semua Arab, Romawi, Persia musuhin Muhammad, ingin bunuh Muhammad. Belum Rasulullah SAW diserang berulang-ulang, dimusuhi, sampai diracun dan macam. Kalau kita bicara ujian Rasulullah SAW bertubi-tubi, bertumpuk-tumpuk. Kenapa? Karena dia orang yang paling dicintai oleh siapa? Allah Subhanahu Wa Taala. Antum melihat Nabi Ibrahim diuji enggak? Khalilur Rahman, kekasih Allah, diuji. Berdakwah sendirian, masih muda, dimusuhi oleh bapaknya, dimusuhi oleh kampungnya. Semua satu negeri pingin bunuh dia. Kumpul kayu bakar, bayangkan. Nabi Ibrahim di penjara, mereka sedang kumpul kayu bakar. Sampai ada orang sakit, kalau saya sembuh, saya bawa kayu bakar bukan buat bakar Ibrahim. Saya bernazar begitu. Kalau saya sembuh, saya bawa kayu bakar buat bakar Ibrahim. Sampai Ibrahim di penjara, itu kayu bakar lagi dikumpulin untuk bakarin lo. Ya, kan gimana, sedih banget. Kemudian dibakar. Ketika tidak berhasil, dia akhirnya harus pergi meninggalkan kampung halamannya. Nabi Ibrahim alaihissalam diuji menikah puluhan tahun tidak punya anak. Akhirnya menikah dengan Hajar, punya anak namanya Ismail. Ketika punya Ismail, Sarah cemburu. Dia harus berpisah dengan Hajar. Istri yang dia cintai, anak dia cintai. Baru lahir, ini bayi ditunggu puluhan tahun, harus ditaruh di Mekah. Berpisah dengan istri menyedihkan enggak? Ya kalau istrinya tukang ngomel enggak. Jadi kalau istri soleha, menyedihkan hati ini jauh dari istri. Baru istri. Anak yang ditunggu-tunggu harus dipisahkan. Bagaimana? Bayangkan. Baru lahir. Allah perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Istrinya cemburuan. Istri pertama ingin melukai istri kedua. Ibrahim semuanya sabar. Anaknya udah besar suruh sembelih. Intinya Ibrahim alaihissalam diuji ujian luar biasa. Kenapa? Karena dia Khalilur Rahman. Maka benar kata Nabi, yubtala rajulu ala qadri imanihi. Seorang diuji dengan berdasarkan apa? Imannya. Benarlah perkata Imam Syafi'i. Mihanuz zamani katsiratun la tanqadi. Sungguhnya ujian zaman, ujian kehidupan itu terus-menerus tiada hentinya. Wa sururuhu ya'tika kal a'yadi. Adapun kesenangannya datang sesekali seperti hari lebaran, cuma sesekali. Ini Imam Syafi'i ceritakan tentang apa? Tentang dirinya. Dan Imam Syafi'i diuji luar biasa. Dihasatin lah, di inilah, di anulah.
lahir bapaknya meninggal yatim dan seterusnya. Oleh karenanya musibah adalah sebab utama untuk menaikkan derajat seseorang. Dongkraknya sangat cepat, langsung cepat. Maka seperti dikatakan sebagian ulama, semakin pilu semakin bahagia di akhirat. Luar biasa. Makanya Rasulullah sebutkan dalam hadis, yawaddu ahlul afiyah hina yu'ta ahlul bala min ats-tsawab, hina yu'ti Allahu ahlal bala ats-tsawab law kanat juluduhum qurridat fid dunya bil maqarid atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah SAW, ketika di akhirat kelak, ketika orang-orang yang hidup di dunia dengan nyaman, dia masuk surga juga, masuk surga, tapi hidupnya nyaman. Lihat ada orang-orang yang susah ketika di akhirat ternyata derajatnya tinggi, maka orang-orang yang hidup nyaman ini berangan-angan seandainya waktu di dunia dulu kulit mereka digunting-gunting dengan gunting besi supaya bisa mencapai pahala seperti yang didapatkan oleh orang-orang menderita tersebut. Makanya antum hidup nyaman naik mobil mewah, lihat ada orang mungkin naik sepeda setengah mati, belum tentu itu kan di dunia, di akhirat mungkin dia tinggi. Maka jangan rendahkan dia, ente enggak tahu nasib di akhirat. Di dunia iya, di dia levelnya di bawah. Kita naik mobil, ya. Ada supir pribadi, dia naik mobil peot, muter sendiri setengah mati, enggak ada apa, power steeringnya. Udah tua. Kelihatannya kita nyaman, iya. Kau di dunia derajatmu tinggi, di akhirat kau nggak tahu. Betapa banyak orang-orang ahlul bala yang diuji dunia ternyata derajat sangat apa? Sangat tinggi. Tapi Ustaz, boleh nggak kita berdoa, ya Allah ujilah saya? Jangan, jangan. Nggak boleh, nggak boleh. Biarlah Allah yang tahu yang terbaik bagi apa? Bagi kita. Jangan. Ketika ada Rasulullah menjenguk seorang sakit, maka tiba-tiba sakitnya sangat parah seperti burung yang baru lahir. Rasulullah mengatakan, jangan-jangan kau ada doa sesuatu. Kata dia, benar ya Rasul. Saya berdoa, ya Allah, jika ada aku diadab di akhirat, segerakan di dunia. Saya tidak ingin diadab di akhirat. Akhirnya seperti ini. Kata Nabi, kenapa kau tidak minta ampunan, minta al-afiyah? Ya. Baru akhirnya dia sembuh. Jadi tidak boleh. Kata Rasulullah SAW, la tatamannaw liqa'al adu. Jangan kalian berangan-angan untuk bertemu dengan musuh. Fa idza laqitumuhum fasbiru. Jangan berangan-angan bertemu musuh, tapi kalau sudah ketemu musuh sabar. Jangan berangan-angan untuk dikasih apa? Musibah. Terbaik adalah kita minta keselamatan. Allahumma nas'alukal afiyata fid dunya wal akhirah. Kita minta apa? Keselamatan. Tetapi kalau Allah kasih musibah, sabar. Allah kasih musibah, sabar. Tapi hikmah berikutnya yang keberapa sekarang? Keempat. Hikmah berikutnya di antara fungsi musibah adalah membersihkan hati seseorang. Allah sebut dalam surat Al-Imran ketika musibah terjadi pada perang Uhud, ya. Kata Allah, "Waliyumahhisallahu alladhina amanu yamhaqul kafirin," agar Allah membersihkan orang yang beriman. Dalam ayat yang lain, "Waliyumahhisa ma fi qulubikum." Ya. Agar Allah membersihkan dada kalian. Ya. Ditafsirkan oleh sebagian ulama yaitu menghilangkan penyakit-penyakit hati dengan dikasih musibah. Ibnu Qayyim menyebutkan, jika seorang tidak pernah terkena musibah, maka dia akan terkena penyakit gurur, bangga diri, ujub, sombong dan angkuh. Ya. Sombong dan angkuh. Makanya disebutkan kenapa Namrud, kenapa Fir'aun sombong, karena mereka diberi kekayaan yang banyak sehingga mereka tidak terkena musibah, sehingga mereka lupa diri. Allah berfirman, alam tara ila alladhi haja Ibrahim fi rabbih an atahu Allahul mulk. Tidakkah kalian melihat bagaimana, engkau melihat bagaimana ketika ada orang kafir berhujjah, berargumentasi dengan Ibrahim. Kenapa? An atahu Allahul mulk, karena Allah berikan dia kekuasaan. Allah beri kekuasaan, dia lupa diri. Ya. Fir'aun juga demikian, ketika dia diberi kekayaan, kekuasaan, kesehatan, maka dia merasa dirinya paling hebat. Alaysa limulku Misra wa hadhil anharu tajri min tahti afala tubsirun. Bukankah kerajaan Mesir kekuasaanku? Lihatlah sungai-sungai yang mengalir di bawahku. Tidakkah kalian melihat? Dia sombong. Sampai dia mengatakan ana rabbukumul a'la. Lama-lama dia semakin sombong, dia mengatakan aku adalah Tuhan kalian yang paling maha tinggi. Maka kalau orang tidak diberi musibah, hatinya jadi ujub, jadi sombong. Makanya Allah mengatakan waliyumahhisa ma fi qulubikum, untuk membersihkan dada kalian.
seperti yang Allah timpakan kepada para sahabat ketika perang Hunain. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa laqad nasarakumullahu fi mawatin katsirah. Wa yauma Hunainin id a'jabatkum kathratukum falam tughni ankum syai'a wa dhaqat 'alaikumul ardu bima rahubat thumma wallaytum mudbirin." Kata Allah, sungguh Allah telah menolong kalian dalam banyak peperangan. Allah menangkan kalian. Tetapi ketika perang Hunain, id a'jabatkum kathratukum, kalian merasa ujub dengan jumlah kalian yang banyak. Padahal jumlah yang banyak tersebut tidak bisa memberi manfaat kepada kalian sama sekali. Justru kalian lari kocar-kacir. Allah kalahkan kaum muslimin di awal perang Hunain. Kabur mereka. Tiba-tiba pasukan dari kabilah Hawazin bersembunyi. Tiba-tiba muncul kemudian memberikan serangan anak panah. Para sahabat kabur. Tujuannya apa? Untuk menghilangkan ujub yang telah menimpa hati mereka. Di antara hikmah dari musibah, ya, bahwasanya musibah membuat kita lengkap dalam ibadah. Karena manusia itu agar sempurna, maka dia beribadah dengan ibadah syukur dan ibadah sabar. Allah berfirman, "Inna fi dzalika laayatin likulli sabarin syakur." Sungguhnya yang pada demikian itu ada tanda-tanda kebesaran bagi setiap orang yang bersabar dan bersyukur. Maka jika seorang bisa menggabungkan antara sabar dan syukur, maka sempurnalah ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadah sabar sulit untuk dilakukan oleh orang-orang yang diberi kenyamanan hidup. Coba kalau orang bayangkan dia lagi terkena musibah. Keluarganya yang meninggal, anaknya meninggal, istrinya meninggal, atau kemudian dia mengalami kerugian besar, atau dia sakit, maka benar-benar hatinya hancur, rendah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Benar-benar dia ngelus dada, benar-benar dia merasa hina dina di hadapan Allah. Dia tahu semuanya ini yang bisa menyelesaikan cuma siapa? Allah Subhanahu wa taala. Ini tidak mungkin dirasakan oleh orang yang mobilnya mewah, istrinya cantik, kemudian semuanya lancar, badannya sehat, baru ikut fitness. Mana enggak bisa ngerasakan seperti itu. Mungkin satunya bersyukur, dia bersyukur punya mobil mewah, dia bersyukur punya keluarga nyaman, punya rumah, dia bersyukur. Tapi ibadah syukur dia rasakan. Maka untuk menyempurnakan ibadah dia supaya dia bisa menjadi hamba yang beriman yang sempurna, Allah kasih musibah. Sehingga dia selain ketika dapat nikmat dia bersyukur luar biasa, ketika dia diuji dia bersabar luar biasa. Makanya disebutkan para salaf mengatakan al-imanu nisfan. Sungguhnya iman itu terbagi dua, ya. Setengah nisfu sabar wa nisfu syukur. Setengahnya adalah sabar, setengahnya adalah syukur. Maka barang siapa yang bisa menggabungkan keduanya, maka telah sempurnalah keimanannya. Musibah menjadikan kita kembali merupakan peringatan agar kita sadar. Kalau tidak dikasih musibah, mungkin kita bablas. Ibarat ada anak nakal, kita jewer sekali-sekali baru dia apa? Sadar. Ya. Makanya Allah mengatakan zaharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dal ladzi amilu la'allahum yarji'un. Kata Allah Subhanahu wa taala, nampak kerusakan di daratan dan di lautan akibat ulah perbuatan manusia. Agar Allah membuat mereka merasakan sebagian dampak dari dosa-dosa mereka, la'allahum yarji'un, agar semoga mereka sadar. Jadi Allah tampakkan kerusakan, bencana di dunia maupun di bumi maupun di lautan. La'allahum yarji'un, agar mereka sadar. Allah juga berfirman, "Walanudhiqannahum minal adzabil adna dunal adzabil akbari la'allahum yarji'un." Sungguh kami akan merasakan kepada mereka, membuat mereka merasakan azab yang ringan, yaitu hukuman yang ringan, bukan azab yang besar, nanti azab besar lain lagi. Supaya apa? La'allahum yarji'un, agar mereka apa? Sadar. Nah, makanya ketika seorang terkena musibah, kata Ibn Taimiyah rahimahullahu taala, yang pertama dia lakukan, dia introspeksi diri. Makanya ketika terkena musibah, dia banyak apa? Istighfar, astagfirullah. Kata Ibn Taimiyah rahimahullah, merupakan musibah yang lebih dahsyat daripada musibah yang menimpanya. Saya ulangi. Ketika dia ditimpa musibah, itu musibah.
Tapi ada musibah lebih dahsyat daripada musibah tersebut. Musibah lebih dahsyat adalah ketika dia ditimpa musibah, dizalimi oleh orang misalnya, maka dia sibuk membalas orang tersebut dan dia lupa bahwasanya dia pendosa, dia lupa. Dia lupa bahwasanya musibah tersebut mengenai dia karena dosa-dosanya itu lebih dahsyat daripada musibah yang sedang menimpanya. Makanya seorang kalau terkena musibah pun dia tahu saya pasti banyak salah. Adalah istighfar aja lah. Apapun musibah tersebut. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Karena terkadang musibah kena sekarang, ya. Itu akibat dosa masa lalu yang mungkin 10 tahun lalu, 20 tahun lalu, yang mungkin sudah kita lupakan. Makanya Ibnu Qayyim dalam kitab Al-Jawabul Kafi mengatakan, musibah pasti ada dampaknya cepat atau lambat. Yang jadi masalah seorang ketika melakukan dosa, ternyata tidak ada dampaknya. Dia merasa nyaman-nyaman saja. Dia coba lagi dosa, tidak ada apa-apa. Sehingga dia merasa tidak bakalan ada dampaknya. Ternyata Allah kasih dampak 20 tahun kemudian dia lupa dengan dosanya 20 tahun yang lalu. Ini musibah lebih besar daripada musibah yang sedang mengenanya. Di antara hikmah musibah agar kita pandai bersyukur. Agar kita pandai bersyukur. Kalau Allah kasih kita sakit baru kita sadar ternyata nikmat sehat itu luar biasa. Nikmat sehat itu luar biasa. Yang terakhir mungkin di antara hikmah dari musibah ya, untuk mengetahui mana yang imannya benar dan mana imannya yang hanya omongan doang ya. Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala ya. Alif Lam Mim ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun wa laqad fatanna alladhina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wa la ya'lamanna al-kadzibin. Apakah manusia dibiarkan mengucapkan kami telah beriman kemudian tidak diuji? Sungguh kami telah menguji orang-orang sebelum mereka. Agar Allah mengetahui, sungguh Allah telah menguji orang-orang sebelum mereka. Agar Allah mengetahui mana di antara mereka yang mana imannya benar dan ada mana di antara mereka imannya yang palsu. Ya. Wala nabluwannakum hatta na'lamal mujahidin minkum was-sabirin. Ya. Kami akan menguji kalian agar kami tahu mana di antara kalian yang benar-benar berjihad dan mana di antara kalian yang bersabar di antara kalian. Allah ingin tahu ya. Wa minan nasi may ya'budullah ala harf. Fa in asabahu khairun itma'anna bih wa in asabathu fitnatun inqalaba ala kata Allah Subhanahu wa taala di antara manusia ada yang beribadah kepada Allah di penghujung aja, tidak sempurna. Kalau dikasih kebaikan maka dia tenang. Tapi kalau dia dikasih ujian, dikasih fitnah, maka dia berbalik. Dengan adanya ujian, maka seorang bisa mengetahui hakikat imannya, sehingga dia tidak terpedaya dengan kondisi zahirnya. Tapi kalau dia bersabar, alhamdulillah. Dikasih ujian dia bersabar, ibadahnya tetap kencang. Dikasih harta, ibadahnya bagus. Ketika diuji hartanya berkurang, tetap dia ibadah bagus ya. Maka insya Allah dia bersyukur kepada Allah telah diberi kemampuan untuk bisa bersabar. Dan kalau seorang bersabar dengan ujian, maka dia meraih cinta Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wallahu yuhibbus sabirin." Sungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bersabar. Semoga Allah kumpulkan kita semua di surganya kelak. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.